Oke, tadi kenapa baru pulang sekolah? Iya Kak, sebenarnya udah pulang, cuma tadi aku konsul ke BK dulu, terus nunggu lama gitu. Oh, konsul buat SNM. Buat jurusan sih Kak. Oh, UTBK sama SNM sekalian lah ya. Iya. Hmm, konsul sama BK. Kakak dulu konsulnya sama siapa ya? Kakak dulu kan konsul sih. Terlalu percaya diri. Tapi memang sekolah kakak dulu memang nggak ada. Ada sih, cuman sekolahnya juga sekolah swasta kan, jadi ya gitu deh. Tidak terlalu memahami hal yang seperti itu kan mereka. Itu. Jadi gimana? Kriminologinya gimana? Udah pasti. Kok Kakak tahu? Kan kemarin kakak pernah tanya. Oh iya, lupa. Iya, krimino. Jadi itu nggak Ya ada kata kalau emang udah passionnya di situ, ya nggak apa-apa, lanjutin aja katanya gitu. alternatif lainnya selain krimino. Belum tahu sih Kak, nggak ada. Belum kepikiran, paling nanti dipikirin lagi. Oke, oke, mantap. Ya, masih masih lumayan ada waktu ya. Nanti seiring belajar, nanti seiring ya merantau jatuh cinta sama pelajaran lain kan. Bisa aja gitu. Oke, kita kakak belum join ternyata dari tablet ini. Kita bahas soal yang kemarin dulu ya, yang aritmatika sosial. Udah dicoba belum, Cecil? Udah Kak, tapi kemarin baru sempat sampai nomor 10. Nggak apa-apa. Soalnya banyak tugas. Mm-mm. Cecil, aritmatika sosial. Kakak sediain berapa soal ya? 20. Oke, pas lah, bisa. Eh, mau dicek nggak? Mau kakak buatin nggak yang udah kamu buat? Boleh Kak. Yang nomor berapa atau semua? Untuk yang sekarang ini Kak. Iya, yang kado yang udah pernah kamu buat itu, yang sampai nomor 10 kan? Ada yang ragu Iya, nggak? Mau kakak cek nomor berapa aja atau semua? ada sih Kak yang ragu. Yang nomor berapa? Aku nomor 8, 9 sama apa ya? Bentar Kak. Sama yang nomor 6 Kak. Nomor 6. Oke. Yang lain mau kakak bahas nggak? Nah, 3, 4, 5 perlu? Eh, Boleh deh Kak. Oke. Nomor 3 dulu. Nomor 3 jawaban Cecil berapa? Nomor 3 jawaban aku Ya, kita cek. Harga 1 kilogram kentang lebih tinggi 8.000. Lebih mahal siapa nih sekarang? Kentang atau timun berarti? lebih mahal kentang. Kentang dong ya kan. Jadi kalau kentangnya 9.000, timunnya berapa? Kentangnya berapa Kak? Kentangnya Oh, 8.000. 9.000. Jadi kalau timunnya berapa? Oh, kalau misalkan kentangnya 9.000. Misalnya. Timunnya Timunnya berapa? timunnya ini kan 8.000 ya Kak. Iya. Berarti 1.000 ya? Iya, betul. Karena lebih mahal 8.000. Jadi kalau kentangnya 9.000, maka timunnya 1.000. Jadi intinya adalah kalau kita punya hubungan seperti ini, tes dulu pakai angka. Jangan langsung mikir aljabranya kayak gimana sih. Tes angka dulu. Jadi langsung mikir kayak kakak tadi. Kalau kentangnya 9.000, jadi timunnya berapa? Gitu. Oh, jadi kalau kentangnya 9.000, maka timunnya itu 1.000. Berarti kita punya hubungan apa? Timun ditambah 8.000 sama dengan kentang, kan gitu. Nah, sekarang kita nggak tahu nih harga kentang, harga timun berapa. Kita misalkan kentang K, lebih gampang ya. Kentang itu K, timunnya itu T misalkan. Jadi T kalau ditambah 8.000 ya dapat harga si kentang. Persamaan pertama.
Terus jika harga 1 kilogram kentang dan 1 kilogram timun adalah X rupiah, jadi harga 1 kilogram kentang dan, berarti jumlah ya. Berarti 1 kilogram kentang K ditambah 1 kilogram timun T, itu nilainya X. Dia nanya harga 1 kilogram timun, dia nanya T berapa sih? Dia nanya T, berarti K-nya harus hilang kan? Ya udah ini masukin ke sini gitu. Jadi ini ganti jadi T plus 8.000. Jadi T plus 8.000 ditambah T lagi sama dengan X. 2T ditambah 8.000 sama dengan X. Jadi kakak lanjut di sini ya. Jadi 2T sama dengan X dikurang 8.000. Jadi T-nya adalah X dikurang 8.000 per 2. Ya betul. Jawabannya E. Mantap. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, Cecil jawabannya berapa? Nomor 4, aku jawabannya B. Jawabannya B, R per 8. Harga satu penghapus, sepertiga harga satu pensil. Kalau pensilnya 9.000, penghapusnya berapa, Cecil? 3.000. 3.000. Jadi kita punya hubungan kalau 3 kali penghapus, itu sama dengan ya pensil, gitu kan? Nah, penghapus kita misalkan apa dulu sekarang? Gitu. Satu penghapus kita misalkan X lah ya. Sama-sama P soalnya. Harga satu pensil kita namakan Y, gitu ya. Terus diingat. Jadi 3 kali penghapus, 3 kali X sama dengan Y. Gitu aja. Pertama. Hubungan yang pertama. Terus katanya apa lagi? Harga 2 penghapus. Berarti 2X ya. 2X ditambahkan dengan 2 pensil. Berarti 2Y juga. Harga sama dengan harga 1 pulpen. Betul nggak? Harga 2 penghapus dan 2 pensil. Oh ya. Berarti 2X ditambah 2Y sama dengan harga 1 pulpen. Pulpen yang mana lagi? Yang baru lagi ya. Ya, kita munculin misalkan variabel namanya Z. Satu pulpen itu Z ya. Persamaan kedua. Jika harga pulpen pulpen adalah R rupiah, oke, diketahui kalau harga, jadi kita nggak usah pakai Z lagi, langsung aja R ya, karena udah diketahui di soal. Satu pulpen harganya R rupiah, maka harga satu penghapus tadi kan X ya, kita nyari X. Kalau nyari X, apa yang mau hilang? Y-nya hilang, berarti substitusi Y atau eliminasi si Y. Pokoknya Y hilang gitu, karena dia nggak diinginkan di situ. Jadi 2X ditambah 2 kali Y-nya 3X ya, sama dengan R. 2X ditambah 5X itu adalah R. 6 ya, 2 kali 3, 6 ya. Jadi 8X adalah R, maka X R per 8. Ya betul. Ya, udah mantap Cecil. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, Cecil jawabannya berapa? Aku nomor 5 jawabannya C. C. P sama dengan Q. Oke. Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku, oh lah gampang nih. Harga satu buku kita misalkan X, satu pensil namakan Y. Kalau dijumlahkan X tambah Y itu 35.000. Kalau selisihnya satu buku satu pensil X kurang Y itu adalah 5.000. Kak, X kurang Y atau Y kurang X? Bebas dulu. Karena kita nggak tahu mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Ya logikanya aslinya buku lebih mahal biasanya ya. Ya nggak tahu deh. Pokoknya biasanya buku lebih mahal kan. Tapi harusnya kan, ya kalau kakak misalin ini kebetulan buku dikurang pensil, X kurang Y langsung. Jadi lumayan masuk akal. Tapi kalau misalkan kita buat Y dikurang X, boleh Kak? Boleh. Sama aja. Nanti kita bandingkan ya. Kita pakai dua cara nanti kita bandingkan. Nah, kalau seperti ini biasa lebih gampangnya eliminasi ya. Kalau kita jumlahkan, maka Y-nya habis. Jadi X tambah X jadi 2X, dijumlah jadi 40.000. Jadi X itu adalah 20.000. Gitu. Kalau X-nya 20.000, maka Y-nya berapa? Ingat, tadi X tambah Y 35.000. Kalau X-nya 20, maka Y-nya 15 kan, gitu aja. Itu berarti betul ya yang kita hitung. Tapi kalau misalkan ya, X tadi kita mau pakai yang Y kurang X misalkan. Boleh aja 5.000. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan apa yang habis si X ya? Jadi 2Y adalah 40.000, maka Y-nya adalah 20.000. Kalau Y 20.000, maka Y-nya berapa? Maka X-nya berapa? Minus ya. Sebentar. Kalau kita masukin ke sini, Y dikurang berapa supaya 5.020? Oh ya, betul ya, sama ya. Positif juga. Jadi mana yang betul, Kak? Kalau seperti ini, biasanya apa ya? Biasanya, coba kita lihat di soal dulu.
Kalau misalkan di soalnya jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, ya berarti nggak usah mikirin buku itu harusnya berapa, pensil itu harusnya berapa, nggak usah mikirin itu sebenarnya. Karena kita kan punya dua kasus tadi ya. Aslinya yang mana, Kak? Aslinya mana yang harga buku, mana harga pensil? Kita nggak tahu gitu. Karena katanya selisih kan. Selisih artinya perbedaan harga. Jadi perbedaan harga antara buku dan pensil 5.000. Nggak detail di situ. Kita dan kalau dilihat dari soalnya dia nanya uang minimumnya berapa dan di situ enggak dipaksa. Kita nggak dipaksa untuk mengetahui harga buku berapa sih yang pasti, harga pensil berapa sih yang pasti, itu tidak perlu gitu. Itu soalnya juga berarti soal TBK tuh ya kayak gitu ya gitu. Kalau soal yang salah itu ditanya berapa harga satu buku, itu nggak bisa dicari. Berarti punya kedua kemungkinan, bisa aja bukunya 20.000, bisa aja bukunya yang 15.000 di sini. Gitu. Jadi dua-duanya mungkin aja. Gitu. Karena di sini ditanya diketahuinya selisih perbedaan harga. Seperti itu. Jadi jumlah uang minimalnya untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, jumlah minimal salah satu dari buku atau pensil. Buku tadi kalau yang di sini 20.000. Pensil kalau di sini 15.000. Terus ini kasus pertama. Kasus kedua tadi kita hitung bukunya 15.000, pensilnya 20.000. Jadi kalaupun kita punya dua kemungkinan seperti ini, kita udah tahu oh minimumnya 15.000 doang kan. Di dua kemungkinan itu sama-sama jumlah uang minimalnya 15.000. Gitu. Untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Gitu. Kalau misalkan dia beli buku, ya minimalnya 20.000. Tapi bisa aja minimal 15.000 juga kan, kalau di kasus kedua. Gitu. Kalau ditanya minimal, maka ambil yang 15.000. Karena kita punya dua kemungkinan. Bisa aja bukunya 20.000, bisa aja bukunya yang 15.000. Seperti itu. Ya minimalnya berapa? 15.000. Maksimalnya berapa? Baru 20.000. Seperti itu. Jawabannya yang P lebih besar dari Q harusnya ya. Gimana Sisil, paham? Paham, Kak. Oke. Oh ya, Kak. Aku mau nanya, itu kalau misalkan yang cara kedua Kakak tadi, kalau misalkan X-nya itu kan nggak atas bawah, Kak. Itu emang boleh dicoret gitu, Kak? Walaupun dia sebenarnya tambah. Maksudnya gimana? Itu yang sebelah kanan, kan itu X-nya dari sisi yang atas ke bawah, itu kan dia nggak atas bawah gitu, Kak. Oh. Itu boleh langsung dicoret. Kenapa boleh? Karena kita menjumlahkan. Jadi ibaratnya X tambah Y, ini kan cuma cara menurun ya. Jadi aslinya penulisannya adalah X tambah Y ditambah Y dikurang X. Gitu. Jadi kan ketemu nanti X dikurang X ya habis gitu. Y tambah Y jadi 2Y. Seperti itu. Oh. Jadi nggak harus X dengan X baru boleh dicoret, enggak. Karena di sini kata penjumlahan gitu. Ini cuma penulisan menurun supaya gampang aja. Supaya gampang aja. Kalau ditulis seperti ini ya agak bingung kan gitu. Karena dari SMP biasa diajari eliminasi itu seperti ini. Gitu. Padahal ya nggak harus seperti ini sih gitu. Udah paham, Cecil? Paham, Kak. Oke. Berarti yang nomor 5 itu jawabannya yang P lebih dari Q ya, Kak? Iya, betul. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, aman. Kita lanjut. Nomor 6. Nah, ini yang kamu ragu. Kamu jawabnya berapa nomor 6? Nomor 6 aku jawabannya B. B. Kita cek. Sepasang sepatu dibeli harga 200.000. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol. Berarti itu modal kita lagi kan? Udah 200.000 dibeli, kita mau memperbaiki lagi, itu kita nambah modal lagi kan? Jadi modal kita total sementara 240.000. Harga jual sepatu itu lebih tinggi dari 300.000. Yang penting kita tahu modal kita, tertulis sini ya, modal kita 240.000. Kalau kita menjual lebih dari 240.000, ya pasti kita untung ya. Nah, katanya di sini harga jual sepatu lebih tinggi dari 300.000. Sudah pasti untung. Sudah pasti untung. Nah, yang ditanyakan sekarang apa sih? Dia tanya persentase keuntungan penjualan sepatu. Persentase keuntungan. Gini, kalau katanya dia jualnya lebih dari 300.000, kita cari dulu. Kalau misalkan pas-pasan nih, pas-pasan dia jual 300.000, untungnya berapa sih? Kita jadi misalkan dia harga jual
pas 300.000. Kalau dia jual pas 300.000, berarti untungnya berapa, Cecil? 25% ya, Kak? 60 ya betul, cepat banget. 60.000. 60.000 kalau persentase keuntungannya berarti 60.000 dari 240.000. Itu kan berarti seperempat. Seperempat kalau dikali 100 jadi ya betul 25%. Nah, kalau dia jual 300.000 aja, persentase keuntungannya dia udah 25%. Kalau dia jual lebih tinggi dari 300.000, untungnya lebih besar lagi kan? Kalau untungnya lebih besar, pasti persentasenya juga naik. Gitu. Jadi, key di sini paling kecil 25%. Tidak mungkin 24,99 itu nggak mungkin. Paling kecil itu 25%. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Gitu. Jadi kita punya hubungan apa? P selalu lebih kecil dari Q. Atau Q lebih besar dari P, betul ya? Seperti itu. Sampai sini, paham Cecil? Paham, Kak. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7, Cecil jawabnya berapa? Nomor 7 aku jawabnya B juga. B juga. Kita cek. Harga satu buku, satu pensil, itu 55.000. Kita misalkan bukunya X, pensilnya Y. Satu buku X, satu pensil Y. Harganya 55.000. Jadi X ditambah Y, nggak usah pakai RP ya. 55.000. Selisih, nah, selisih harga satu buku dan satu pensil itu 25.000. Kita buat kemungkinan berarti. Kita anggap X kurang Y dulu. Nanti kita hitung lagi yang Y kurang X. Karena dikatanya selisih gitu. Harga satu pensil adalah A rupiah. Mana hubungan yang tepat antara P dan Q? Oke, intinya kita cari A, harga satu pensil. Jadi Y ini bisa kita samakan dengan A karena diketahui di soal satu pensil itu A. Gak apa-apa sih, kita buat tetap Y aja ya. Nanti kalau dapat Y ya berarti itu A sama aja. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Satunya X tambah Y, satunya yang X kurang Y, satunya Y kurang X. Nah, kita bandingkan nanti. Kalau misalkan A-nya, kita lihat ya. Kalau ini kita jumlahkan, maka Y-nya habiskan. Jadi 2X adalah berapa tuh? 80.000. Maka X-nya 40.000. Nah, ingat tadi kalau X tambah Y 55, kalau X-nya 40, maka Y-nya 15 kan. Itu, ini dapat. Berarti ini untuk buku X tadi buku kita misalkan ya. Jadi bukunya 40, pensilnya 15 gitu. Jadi A itu tadi apa? Pensil. Jadi A di kasus ini kita dapat A-nya itu 15.000, jadi Y sama dengan A sama dengan 15.000. Berarti sementara kita dapat kalau P itu lebih kecil dari Q. BTW suara kakak lain nggak? Cecil. Testing, hello. Cecil. Iya, Kak, nge-lag. Nge-lag ya, aduh maaf. Padahal 4G sih. Ya dari semalam udah nge-lag ini. Oke, sebentar ya, kasih jalan dulu. Tes. Gimana, Cecil? Bisa kedengeran? Udah jelas, Kak. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, sementara kita dapat P kurang dari Q. Karena tadi kita dapat A-nya 15.000 kalau di kasus yang itu. Sekarang coba kita hitung yang di sini. Yang bagian kemungkinan ini kemungkinan pertama lah kasih nama. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau kita jumlahkan maka X-nya habiskan. Jadi 2Y itu 80.000. Maka Y-nya yang 40.000. Kalau Y 40.000 maka X-nya 15.000 ya. Nah, jadi kita dapat kalau Y itu sama dengan A sama dengan 40.000 rupiah. Sementara kita dapat apa? P lebih besar dari Q. Gitu. Ada dua kemungkinan, Kak. Jadi mana yang betul dong? P lebih besar dari Q atau P kurang dari Q? Apa yang bisa diputuskan dari situ? Jawabannya apa, Cecil? Informasinya yang diberikan nggak cukup ya, Kak? Betul, berarti jawabannya yang D. Karena kita nggak tahu, karena cuma diketahui selisih doang. Selisih aja, selisihnya 25.000. Harusnya ada tambahan informasi supaya kita tahu berapa sih satu pensil yang pasti, berapa satu buku yang pasti, seperti itu. Sampai sini paham, Cecil?
Paham, Kak. Ayo, hati-hati. UTBK soalnya seperti itu tuh kejebaknya. Ya, Betul banget. iya. Nomor 8. Nomor 8, Cecil jawabannya berapa? Aku nomor 8, 25%. Kita cek ya. Sinta menjual jeruk 125% dari harga beli. Harga beli atau modal ya. Oke, ini harga jual. Kita tulis berarti harga jualnya 125% dari harga beli. HJHB gitu ya kita tulisnya. Sebentar, nge-lag nggak suara kakak? Nge-lag ya? Krik, 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 krik. Ini Telkomsel ngapa dah? Emang hujan? Nggak ada hujan kok di sini. Suara kakak bisa kedengeran, Cecil? Bisa, Kak. Oke, ya kita lanjut. Berapa persen keuntungannya setelah ia menjual 100 apel? Sebentar, kakak mikir dulu. Simple ya, tapi kemana-mana nih mikir ini. Sinta menjual jeruk seharga 120% dari harga beli. Berapa persen keuntungannya setelah ia menjual 100 apel? Oke, persentase keuntungan berarti sebentar dulu. Kalau Sinta menjual jeruk 120% dari harga beli, maka untungnya berapa persen, Cecil? Kalau dia tadi gimana, Kak? Kalau Pertanyaannya boleh diulang. kalau dia jual 125% dari harga beli, maka untungnya berapa persen? 25. Iya. Itu untuk misalkan satu ini soalnya gaji juga ya, satu jeruk satu apel kemarin. Mohon maaf, maafkan kakak. Ini harusnya kita samain apel ya. Aduh, kacau nih soalnya. Nah, kalau dia misalkan ini satu apel ya. Dia jual satu apel, untungnya 25%. Kalau dia jual 100 apel dengan untung yang tetap 120%, maka untungnya tetap ya nggak berubah. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita beli kita misalkan punya apel, kita beli apel seharga 50.000 satu apel. Nggak mungkin semahal ini, tapi ya, coba aja ya 10.000 deh gitu. Nah, kalau kita mengharapkan untung 25%, maka kita jualnya berapa? Seperempat 2005. Jadi kalau kita mau untungnya 25% atau sama dengan 2.500, maka kita harus jual berapa, Cecil? 12.500. Iya, kita harus jualnya 12.500. Sekarang kalau kita beli 100 apel, berarti harganya jadi 1 juta ya. Nah, kita mengharapkan untung tetap 25%. Berarti 25% dari itu, 25% dari 1 juta berapa? 250.000. Berarti harga jualnya berapa? 1.250.000 gitu. Berarti kalaupun dia membeli berapa persen keuntungannya setelah dia menjual 100 apel? Untung 1 apel 2.500, untung 100 apel 250.000 kan? Berarti untungnya tetap 25%, nggak berubah. Jadi kalau kita beli satu barang, untungnya 25% kalau kita jual, kita beli 1.000 barang, kita jual dengan harga yang dengan untung mengharapkan untung yang sama dengan harga yang sama. Kalau kita kalikan 1.000 juga, maka untung kita juga sama 25%. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi persentase keuntungan ya. Jadi kita jual berapapun, kita beli berapapun, tetap keuntungannya tetap sama. Jadi jawabannya ya C, betul ya. Itu aja intinya. Paham, Cecil, sampai sini? Paham, Kak. Oke, kita lanjut nomor 9. Dewi punya X butir telur. Dia menjual 12 darinya dengan... Cecil nomor 9 jawabannya berapa? Aku jawabannya E. Oke. Dia menjual 12 darinya dengan keuntungan 10%. 12 darinya. Berarti X kurang 12 ya. X kurang 12, dia jual untungnya 10%. Sisanya sebentar. Dia jual 12, 10%. Sisanya baru yang X. Oke. Sisanya baru yang X dikurang 12 ya.
dengan kerugian 10%. Setelah diakumulasikan, ternyata ia tidak mengalami keuntungan. Maka berapa nilai dari X? Ada berapa biji telur yang dia? Oke, soal tipe ini bisa coba-coba aja. Bisa dicoba. Coba-coba gimana, Kak? Karena pilihan berganda, kan? Coba aja X10, coba aja X12, coba. Sampai ketemu, oh kalau dia jual untung 10%, dan dia jual sisanya rugi 10%, jadi totalnya nggak ada untung, nggak ada rugi. Seperti itu. Bisa dicoba-coba. Tapi kalau kakak biasa pakai cara berpikirnya gimana gitu. Kalau cara coba-coba capek juga, apalagi UTBK kan mepet waktunya ya. Jadi 12 butir telur dia jual, untungnya 10%. Untungnya 10%. Misalkan harga beli satu modalnya ya, atau harga belinya satu butir telur, harga beli satu telur pakai angka aja ya, misalkan 2.000 deh misalkan. Terus 1.000 aja lebih gampang. Kalau harga beli X telur berarti 1.000X ya, nggak usah pakai RP ya, 1.000. Jadi 1.000X. Nah, dia jual 12 dari ini, 12 dari X telur yang dia beli ini, untungnya 10%. Jadi kita bagi dua nih. Ada yang 12, ada yang X dikurang 12. Nah, X yang 12 biji ini dia jual, untungnya 10%. Untungnya 10%. Kalau dia jual satu telur, untungnya 10%, maka dia jualnya 1.100 kan? Berarti dia jualnya, harga jual satu telur 1.100. Jadi harga jual 12 telur itu 11 kali 12, 13.200. Kalau yang ini tadi 12 ya, untung ya, ini untung. Kalau sekarang yang X dikurang 12, dia jual, berarti kalau karena dia rugi 10%, berarti rugi 100 rupiah. Berarti harga jualnya 900 kan? Berarti harga jual X dikurang 12 telur, itu berarti ya ambil 900 dikali X kurang 12 aja. Gitu. Setelah diakumulasikan, ini dengan ini tidak untung dan tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi berarti kalau dijumlahin harusnya 0, betul nggak? Tidak untung dan tidak rugi. Berarti kalau, tidak untung dan tidak rugi berarti balik modal ya. Jadi kalau dia beli X butir telur, kan harganya tadi 1.000 kali X. Jadi kalau ini ditambahkan dengan ini harus 1.000X, balik modal. Karena nggak untung nggak rugi. Berarti 13.200 ini pusing karena variabel ya. 900 dikali X dikurang 12 sama dengan 1.000X. Nah, kayaknya dapat nih. Kali masuk. Jadi 13.200 ditambah 900X dikurang berapa tuh? 10.800 sama dengan 1.000X ya. Ini kalau dikurang jadi berapa? 2.400. Ini kalau dipindah ke sono jadi 100X. Jadi X ya betul 24. Oke. Sudah paham, Cecil? Sudah, Kak. Oke. Mal, kan betul jawabannya. Ragu yang mana? Ragu di bagian mananya, Cecil? Enggak, Kak. Soalnya pas nomor 9 itu saya nggak pakai cara, jadi kayak cuma Coba-coba. pakai logika doang. Kalau misalkan 12 kan dia untung 10%. Terus dia bilang katanya nggak untung nggak rugi. Oh, berarti ditambahin lagi kali sama 12 gitu. Tapi makanya saya kayak agak ragu gitu. Iya, ya, oke. Ya, sebaiknya jangan pakai logika yang seperti itu. Karena di soal-soal yang lain mungkin nggak bisa ya. Kebetulan doang. Karena nggak tahu juga ya kalau itu caranya benar atau enggak. Tapi sebaiknya jangan dipakai. Gitu. Bentar, ini kok nggak pindah? Oh, udah pindah. Sekarang nomor 10. Nomor 10, Cecil jawabannya berapa? Nomor 10 itu aku jawabannya yang B, tapi nggak tahu benar atau enggak. Oke, kita cek. Gaji total seorang karyawan di tahun 2003, 2004, 2005. Oke.
Gajinya mengalami kenaikan tiap tahun 20%. Berapa gajinya para oke. Jadi aljabar nggak sih? Ini aljabar dong sebenarnya. Jadi kita misalkan di tahun 2003 gajinya A, di tahun 2004 gajinya B, di tahun 2005 gajinya C. Karena diketahuinya total. Berarti pada tahun 2003 A ditambah gaji tahun 2004 B ditambah gaji tahun 2005 C itu totalnya $36.400. Orang kaya nih kayaknya nih. Gajinya mengalami kenaikan bukan orang kaya, orang yang kerja keras ya. Tetap. Gajinya mengalami kenaikan 20% per tahun. Jadi kita bisa menuliskan B itu sama dengan A, tapi ditambah 20% dari A. Kalau ini paham nggak, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi C juga sama. C berarti B ditambah 20% dari B. Berapa gajinya pada tahun 2005? Berarti dia tanya C-nya berapa sih? Nah, gitu. Ini SPL TV. Tapi nggak tahu TV nggak ya, 3 variabel. Tapi memang variabel sih, 3 variabel. Tinggal kita kotak-ketik aja nih. Substitusi sana-sini, nanti dapat C. Gitu. Kalau kita substitusi B ke sini, kita substitusi udah agak pusing sebenarnya sih. Kita substitusi B ke sini juga, terus nanti C-nya masukin ke sini. Semoga paham ya. Jadi kakak ulangin, kita substitusi B-nya ke sini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Pertama kita substitusi B ke sini dulu. Yang kedua kita substitusi ke C, terus nanti C-nya kita substitusi lagi ke C yang di sini. Supaya apa, Kak? Supaya A semua. Supaya satu variabel. Oke, jadi A biarin yang ini, kakak tulis ulang di sini ya. Nah, jadi A-nya biarin, B-nya tadi kita ganti jadi A ditambah 20% dari A. Terus ini ya, ini B-nya, terus C-nya yang mana? C-nya ini, tapi masukin dulu si B. Karena kita mau masukin si A, munculin si A. Jadi C itu sama dengan A ditambah 20% dari A, terus ditambah 20% dari B. B itu ya ini lagi, A tambah 20% dari A. Aduh, pusing, Kak. Aduh, kakak juga pusing nih lihat ini. Kita hitung coba ya. Jadi ini A tambah 20% dari A, ini kali masuk. Jadi 20% dari A, ini kali masuk lagi. 20% kuadrat dari A. Oke, nah baru masukin ke sini. Gitu ya. Kita ke sini deh, sama aja ya. Jadi C-nya itu adalah A ditambah 20. Yang C-nya boleh diulang lagi nggak? Tadi agak bingung. Yang mana? Yang kali masuk ini. Iya, yang kali masuk. Kok bisa ada 20% di depan itu? Karena ini, sebentar ya, kakak ulangin ya. Karena kan dari sini, yang kita mau masukin itu B ke sini, terus B ke sini juga. Sub, nah gitu. Jadi C itu adalah, sebentar, geser. Jadi C itu adalah B, ini, jadi A ditambah 20% dari A. Itu dulu. Terus ditambah, ini tetap ditulis, jangan hilang ya. Jadi 20% dari B, B-nya ya ini tadi kan. A ditambah 20% dari A. Ini paham, Cecil? Paham, Kak. Baru ini kali masuk. Gitu. Aduh, pusingnya aljabar sebenarnya. Tapi logikanya dapat ya. Ditambah dengan, ini kali masuk jadi 20% dari A. Ini kalau 20% dari kali 20% ya 20% kuadrat kali A. Kalau nggak mau pusing 20% ya ganti jadi 0,2 kan lebih gampang. Ya, boleh. Kita ganti ke 0,2 aja. Jadi ini 0,2A ya, 0,2A. Nah, ini kalau ini kayaknya lebih gampang dipahami. Jadi ini juga sama, A ditambah 0,2A ditambah 0,2A ditambah 0,2 kuadrat, jadi 0,04 ya kali A. Nah, ini kan AA semua nih, tambahin aja langsung. 1 tambah 0,2 jadi 1,2. 1,2 tambah 0,2 lagi 1,4. 1,4 tambah 0,04 jadi 1,44A. Nah, baru masukin ke sini. Berarti ini 1,44A. Sama dengan ini, $36.400. Ini tambah lagi, A tambah A, 2A tambah 0,2 jadi 2,2. 2,2 tambah ini jadi 3,64. Tuh angkanya mirip-mirip tuh, 36.400. Kalau nggak mau bingung, kita kalikan 100 di kedua ruas. Kenapa, Kak? Supaya ini komanya hilang gitu. 394A sama dengan, kalau ini kali 100 jadi tambah 20 kan?
Berarti jadinya 3.640.000. Jadi A-nya adalah 3.640.000 dibagi 364. Jadinya berapa tuh? Berapa ya? 10.000 ya. Jadi A-nya 10.000. Kalau gitu B-nya berapa? Kan kita mau nyari C nih. Kalau mau nyari C, kalau mau nyari C kan harus tahu B dulu. Karena C itu adanya di B. C itu lengketnya di B. Jadi mau nggak mau cari si B dulu. Jadi B itu adalah yang pakai persamaan kedua ya. Jadi B itu adalah A ditambah 20% dari A itu kakak tulis jadi 0,2 A aja ya. Jadi 1,2 dari A. A-nya berapa? 10.000. 1,2 dari 10.000 itu 12.000. Nah, kalau gitu C-nya berapa? Nah, cari C dari persamaan ketiga karena dapat B-nya. Jadi C itu B 12.000 ditambah 0,2 dari 12.000. Jadi 12.000 ditambah berapa nih? Seperlima 2.400. Jadinya 14.400. Nah, ini gaji si C. Atau bukan gaji si C. Gaji orang itu pada tahun 2005. Ada jawaban nggak? Gak ada jawaban. Itu jahat banget sih. Ya, 14.400. Kayaknya si E lah ya. Kira-kira gitu. 1,2 dari 12. Ya, 14. 1,4. Harusnya 1,4. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Paham ya. Oke. Aljabarnya aja sih yang agak ribet. Cocoknya aljabar sih ya. Tapi masih aritmatika sosial kok. Oke, sekarang coba nomor 11. Atau kita bahas soal UTBK dulu, Cecil. Nggak keburu Oh, soalnya nih. Masih banyak. ya udah bahas soal UTBK dulu aja, Kak. Oke. Nomor, nih bunga manjemuk nih. Nomor 14. Mau coba dulu, Cecil? Boleh, Kak. Tapi kakak kasih contoh dulu ya. Tapi itu soal banyak. Kakak kasih soal bunga manjemuk itu banyak. Santai aja. Kakak kasih satu contoh dulu ya. Copy, kita paste. Nanti lupa pula. Oke, kakak kasih contoh yang nomor 14 dulu. Jadi Ita menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B, nah ini katanya udah tadi, sistem bunga majemuk. Kalau bunga majemuk, saldo setelah menabung N selama N itu adalah MN, M0, M itu atau modal, dikali 1 ditambah N, 1 ditambah bunga, tapi dalam bentuk persen, pangkat N. Itu jangan dilupain. Ya, setidaknya hafal. Jadi kalau kita mau pakai ke rumus, kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, tetap pakai rumus. Kecuali kita belajar materi. Nah, belajar materi tetap diturunin rumusnya dari mana. Kalau kita udah pakai ke soal, itu udah wajib hafal. Jadi belajar itu punya dua tahap ya. Pertama harus tahu dulu dari mana nih rumusnya. Yang kedua baru kita bisa nggak pakainya di soal gitu aja. Oke. Nah, menabung senilai A berarti di sini M0-nya A, modalnya sebesar A. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang, jadi N-nya itu 6 tahun, maka MN-nya jadi B. Saldonya jadi B setelah 6 tahun. Sedangkan setelah 9 tahun, kalau N-nya itu 9 tahun, maka MN-nya itu 3A. Gitu. Dia tanya B-nya berapa sih? Nah, gitu. B itu nyatakan dalam A. Ya berarti ya simpel aja, kita langsung kepikiran nih. Oh, berarti dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Bukan linear lagi nih, ada kuadratnya soalnya. Caranya gimana? Caranya kita pakai persamaan yang ini. Rumus yang itu. Jadi untuk yang ini, kakak kasih nama deh. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Kasus pertama, untuk kasus pertama berarti kita tulis dulu rumusnya MN, M0 dikali 1 ditambah B dalam bentuk persen di pangkat N. Nah, kalau mau tulis B doang nggak apa-apa sih, tapi harus ingat B itu dalam bentuk persen, jangan dalam bentuk rupiah ya. Gitu. Jadi MN-nya itu B, substitusi aja. MN-nya itu B, masukin ke sini. M0-nya itu A, masukin gitu. Gampang aja nih. Jadi B itu adalah M0-nya A dikali 1 ditambah B dalam bentuk persen. Ini dalam kurungnya double harusnya. B dalam bentuk persen
pangkat dengan N. Biarin dulu, gak ada yang bisa kita buat. Nah, kita substitusi ke rumus untuk yang diketahui yang kedua itu. MN-nya 3A, masukin. Jadi 3A, M0-nya tetap A, dikali 1 ditambah B dalam bentuk persen, di pangkat N. Jadi ini kan bisa dicoret A-nya, habiskan gitu. Jadi kita punya 1 ditambah B dalam bentuk persen, pangkat dengan N, itu adalah 3. Nah, kita punya hal yang sama. Ini tuh, N-nya kakak lupa tulis. N-nya kakak lupa. Ini berarti N-nya 6, ini N-nya 6 ya. Ini karena N-nya 6. Yang bawah, yang kedua itu N-nya 9. Kakak lupa ganti di sini. Ya, pangkat 9. Nah, kalau bingung, karena kan kita melihat ini sama nih Kak, gitu. Ada yang sama, ya mau ujung-ujungnya nanti kita substitusi. Tapi karena supaya gampang, kita misalkan itu sebagai X aja. Jadi kita punya di sini B itu adalah A dikali X pangkat 6. Kalau di sini X pangkat 9 itu adalah 3. Gitu. Jadi kita mau substitusi X pangkat 6. Tapi kita dapatnya X pangkat 9. Caranya gimana Kak? Caranya kita pangkatkan. Boleh langsung kalau mau 9 ke 6, itu kita kali berapa? Kali 2/3. Ya kan? 9 dikali 2/3 kan jadi 6. Ya, jadi faktornya ini. Jadi 9, X pangkat 9 dipangkat 2/3, sama dengan 3 dipangkat 2/3. Ini eksponen. Eksponen, atau bentuk pangkat. Operasi aritmatika, hitung-hitungan ini. Jadi nanti kita belajar ini juga ya, kalau memungkinkan nanti. Jadi X ini kalau dicoret jadi 3 kali 2 jadi 6, X pangkat 6 adalah 3 pangkat 2/3. Nah, udah dapat nih X pangkat 6-nya, masukin ke sini. Gitu. Jadi B-nya, di mana di sini ya. Jadi B-nya itu adalah A dikali 3 pangkat 2/3. Dia nanya apa tadi? Dia nanya B. Ya udah B-nya berarti ini. A dikali 3 pangkat 2/3. 3 pangkat 2/3. Ada jawaban nggak? Oh, nggak ada. Berarti gini. A dikali 3 pangkat 2 akar pangkat 3. Berarti ini bisa kakak tulis jadi A dikali akar pangkat 3 dari 9. Ini ada jawaban nggak? Ada. Jawabannya yang D ya. Sampai sini, Susil paham? Paham, Kak. Cuma agak pusing dikit. Pusingnya di hitung-hitungannya, pangkat-pangkat itu kan? Iya. Iya. Karena mungkin anak IPS nggak belajar ini ya, fisika kimia. Karena fisika kimia ada diselipin hitung-hitungan seperti ini. Jadi mungkin anak IPA udah terbiasa. Kalau anak IPS mungkin belum terbiasa, nggak apa-apa. Jadi kakak, kalau belum lancar, kakak sediain satu materi khusus tentang ini, bentuk akar, bentuk pangkat. Oke, kalau gitu kita, sebentar, kita 1 jam. Mau lanjut ke perbandingan, sisanya coba sendiri ya, Cecil. Atau gimana? Iya, Kak. Boleh lanjut ke perbandingan aja. Nanti aku pengen coba sendiri dulu. Oke. Kalau ada kendala lagi, tanya aja ya pas di Meet ini. Oke, Kak. Oke. Ya, bunga-bunga, terus apa lagi ya? Nah, ini nomor 19, nomor 20 nih, coba sendiri deh. Hati-hati jebakan. Kalau soal TBK tuh banyak jebakan biasanya. Sama kayak tadi yang 9 nomor, yang TBK 2019 itu yang diketahui selisih. Nah, itu hati-hati di situ. Gitu. Ini nomornya 19 itu lebih fokus ke nilai optimum. Jadi seberapa bisa kalian, ya pikiran liciknya cari cuan gitu. Supaya untung banget cari cuannya harus gimana gitu. Gitu. Nomor 19, 20 seperti itu. Kakak ketemu yang soal nomor 20, kayaknya persis. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kakak ketemu soalnya persis nomor 20. Kakak masih ingat. Jadi ada 2 barang mau dijual, terus ada biaya pengiriman. Nanti ditanya, penghasilan maksimal. Kita mikirnya cari cuan supaya maksimal nih gimana sih? Hampir sama dengan program linear, tapi ini bagian logikanya. Hitung-hitungan biasa aja. Oke, nanti dicoba. Oke, kita lanjut ke perbandingan. Ya, ini.
Jadi di perbandingan itu soalnya kayak gimana sih Kak? Gitu. Kalau perbandingan itu soalnya itu kayak ya kayak namanya perbandingan gitu. Jadi kayak gimana sih perbandingan itu? Kita bahas materinya sedikit ya. Perbandingan tuh ya sederhananya membandingkan dua hal. Jadi kalau kita membandingkan nggak mungkin, ya bisa sih membandingkan tiga hal, tapi lebih umumnya kita biasa namanya membandingkan dua hal biasanya. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu haruslah hal yang sejenis. Jadi kita nggak bisa bandingkan 1000, bisa sih itu dikonversi ya. Tapi kalau nggak ada konversinya, misalkan misalkan satu ayam dengan satu bebek, dua ayam banding tiga bebek, itu bukan hal yang sejenis gitu. Jadi nggak bisa kita bandingkan. Perbandingan itu haruslah hal yang sejenis gitu. Jadi misalkan lebih banyak dua apel atau tiga apel, ya orang tahu tiga apel gitu. Kalau kita misalkan apa contohnya, kakak lupa contohnya, nggak kepikiran maksudnya. Jadi ada nanti contohnya lebih berat itu 5 apel atau lebih berat eh, apa kak gitu. Pokoknya ada dua hal yang kalau misalkan dia nggak sejenis nggak bisa dibandingin gitu. Kalau apel kan buah, ya masih bisa lah dibandingin dengan buah lainnya. Kalau yang dibandingin itu beratnya berarti kan dalam satuan kilogram, harus sama-sama kilogram baru kita bisa melihat perbedaannya, mana yang lebih berat sih, seperti itu. Seperti itu aja konsep perbandingan sebenarnya. Jadi simpelnya perbandingan itu punya dua pembagian ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi perbandingan ada dua jenis. Jadi konsep paling dasarnya itu adalah perbandingan ada dua, yaitu perbandingan yang perbandingan senilai. Ini pasti sering banget dengar nih, perbandingan yang senilai dengan satu lagi perbandingan yang berbalik nilai. Apa sih maksudnya, Kak? Kakak kasih contoh. Jadi kalau misalkan kita mau makan lah misalkan. Kita pergi makan, terus kita mau bayar ya, pasti kita atau beli makan lah, atau beli barang lah, bebas lah. Kita misalkan beli yang kayak tadi, contoh tadi aja yang kayak di Amerika Sosial. Kita beli satu apel, harganya misalkan 10.000. Kalau kita beli 10 apel, ya berarti lebih mahal kan? Jadi 10 kali lipatnya aja lebih mahal gitu. Jadi 100.000 gitu. Itu perbandingan senilai. Jadi kalau apelnya semakin banyak, harganya juga naik. Kalau satunya naik lagi, maka itu dikatakan sebagai perbandingan yang senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu seperti apa? Perbandingan berbalik nilai, contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan apa ya, kakak lupa contohnya pula. Kayaknya orang dengan hari ya. Yang di soal-soal biasa seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu kambing nih. Satu kambing makan satu porsi makanannya, atau satu porsi itu gimana ya contohnya? Satu kambing memakan misalkan 10 rumput. 10 apa, ada satuannya lah, 10 kaleng kayak atau apa kayak gitu. Kalau dalam waktu misalkan 10 hari atau 5 hari lah gitu. Jangan satu kambing, abaikan satu kambingnya. Jadi apapun lah yang makan itu, yang penting 10 rumputnya itu habis dalam waktu 5 hari. Kalau semakin banyak yang makan, berarti kambing dengan hari ya, kambing dengan hari, misalkan 10 kambingnya. 10 kambing makan satu lapangan rumput itu habis dalam waktu 5 hari. Kalau makin sedikit kambingnya, misalkan 5 kambing, nah ini baru berbalik. Kalau semakin dikit kambingnya, ya makin lama kan, contohnya. Misalkan 5, makin lama habisnya. Contohnya aja 10 hari. Ini bukan perhitungan sebenarnya ya. Gitu. Jadi kambingnya semakin sedikit, waktunya makin lama. Satunya turun, satunya naik gitu. Nah, itu kita katakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Cara hitungannya bukan seperti ini. Bukan kalau 10 itu 5, kalau 5 itu dibagi 2 lagi jadi 2,5, enggak seperti itu. Tapi dibalik. Jadi 10/5 itu ini dibalik. X kita misalkan tadi X ya, X hari, X per 5. Coret-coret jadi X 10 hari. Ya, kebetulan betul. Tapi angka sebenarnya tidak seperti itu. Sampai sini Cecil paham? Paham, Kak. Untuk Oh ya, Kak. perbandingan, ya, kenapa? Itu yang 5 kalau misalkan sejajar gitu boleh dicoret.
Sebenarnya nggak dicoret sih. Sebenarnya kalau itu konsep juga ya. Jadi 10/5 sama dengan X per 5. Sebenarnya bukan dicoret, tapi kita kalikan 5 di kedua ruas. Jadi kita kali 5, ini kita kali 5. Jadi 10/5 kali 5 yang habis kan 5. X per 5 kali 5 kan habis. Jadi ibaratnya bisa dicoret. Gitu. Jadinya X sama dengan 10. Gitu. Seperti itu sih. Paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi kalau misalkan nih 10/20 sama dengan X per 2 misalkan. Ini boleh dicoret nggak? Boleh. Dibagi 2 jadi 10. 10/10 jadi 1. Jadi X1. Tapi sebenarnya bukan dicoret. Sebenarnya apa sih, Kak? Sebenarnya kita mengalihkan kedua ruas dengan angka 2. Kita kali 2 nih kali 2. Kali 2 kan setengah dikali 2 kan habis. Kalau ini 2 dikali 1/20 ya jadi 1/10 gitu. Baru 10 dibagi 10 jadi 1. Konsepnya itu. Bukan masalah coretnya ya, tapi kita kalau ada tanda sama dengan, kita melakukan hal yang sama di kedua ruas. Kalau di ruas kiri kita kali 5, ruas kanan juga harus kali 5. Gitu. Untuk perbandingan gak ada materi, ini aja. Gitu. Enak dia perbandingan itu, dia nggak ada materi. Jadi sisanya kita latihan soal aja. Udah mantap ya? Udah paham kan, Cecil, sampai sini? Udah, Kak. Oke, kalau gitu kita latihan soal. Kakak kasih contoh dulu yang nomor 1. Nomor 1 dengan nomor 2 sejenis kok soalnya. Kakak sengaja kasih double, supaya nanti Cecil bisa coba. Kakak coba dulu bahas yang nomor 1. 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari biru campur kuning hijau ya. Nah, itu WD dipelajari, mungkin aja keluar, kakak nggak tahu juga ya. Nanti biru campur kuning jadi hijau, kalau merah dengan kuning jadi jingga, gitu-gitu dipelajari. Merah dengan biru jadi ungu, gitu. Warna dasar, warna primer, itu kalau dicampur jadinya warna sekunder. Itu dipelajari lagi. Itu ada di fisika sih sebenarnya kalau anak IPA-nya. Tapi bisa aja ke PU ya, nggak tahu juga. Ya, nambah pengetahuan lah. Gitu. 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Jadi kalau misalkan ini, kalau cat birunya cuma 1 liter, cat kuningnya 3 liter, ya masih belum jadi gitu. Masih belum jadi. Jadi supaya jadi dia harus ini sepaket. Kalau cat birunya 2, cat kuningnya harus 3. Kalau cat kuningnya 6 liter, maka cat birunya harus berapa, Cecil? Kenapa, Kak? Kalau cat kuningnya 6 liter, cat birunya berapa liter? Kalau cat kuningnya 6 liter, Kak. Cat birunya Cat berapa? birunya 4. Betul. Kalau cat kuningnya 30 liter, maka cat birunya harus berapa? Kalau cat kuningnya 30, Kak. Cat kuningnya... Cat birunya harus? Oh iya, cat birunya, maaf, Kak. Berarti... bentar, Kak. 60 ya? Cat 30. kuning 30. Jadi cat birunya? Aduh, berarti 15. Oke, sebentar ya. Cat biru banding cat kuning gitu. Nah, supaya jadi cat hijaunya, kan pencampurannya harus 2 liter cat biru dengan 3 liter cat kuning. 20, Kak. Iya, kalau 30 liter cat kuningnya maka harus 20 liter. Kenapa? Ini dikali 10, ini juga harus dikali 10. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang telah dicampurkan 5 liter cat biru sekarang. Yang diketahui di soal ini 5 liter cat biru dan A liter cat hijau. Dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Jadi ini A. Nah, ini kita cari. Dari 2 ke 5 itu dikali berapa asasnya? 2 ke 5 ditambah 3. Dikali berapa? Perbandingan itu mengalihkan, bukan penjumlahan ya. 1/10. 10/1. Kalau bingung, dikali. Kalau kakak bantu nih. Kalau bingung, kita tulis seperti ini. 2 dikali berapa supaya 5?
Berarti ini anggap aja X gitu. Berarti ini dipindah ke sono. Jadi X itu berapa? Koma dong, Kak. 5. Iya, nggak apa-apa. 5/2. Oh, Oke, paham ya sampai situ? paham, Kak. Jadi kalau dari 2 ke 5, kita kali berapa? Kita kali 5/2. Kalau yang di kiri kita kali 5/2, yang di kanan ini juga harus kali 5/2 juga, gitu kan? Jadi 3 dikali 5/2 jadi berapa? 15/2 liter. Nah, ini A. Jadi A itu yang kata kalau 5 liter cat biru, dia harus A liter cat kuning. Nah, kita dapat, oh ternyata A-nya 15/2. Gitu. Kalau A-nya 15/2, maka di sini P-nya katakan 2A. Berarti 2 kali A. 2 kali A berapa, Sisil? 2 kali A berarti 15. Iya, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Iya, seperti itu. Paham, Sisil, sampai sini? Paham, Kak. Oke. Nomor 2, mau dicoba dulu? Boleh deh, Kak. Mau Oke. coba. Coba. Yang B bukan, Kak? Yang B. Oke, kita cek. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan saat tadi dibalik-balik dikit aja sih. Telah digunakan 3 bagian semen, ada typo di sini ya. Dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton. Oke. Jadi supaya beton itu dapat terbuat harus A bagian sini semen, ini pasir. Semen banding pasir. Semennya itu A bagian, pasirnya harus 1 bagian. Nah, telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir. Jadi 3:5 untuk membuat beberapa adonan beton tersebut gitu. Jadi supaya jadi A harus pasangannya dengan 1. Jadi kalau A bagian semen, 1 bagian pasir. Kalau 3 bagian semen, harus 5 bagian pasir. Jadi kita punya hubungan dari 1 ke 5 diapain tuh, Cecil? Dikali ya, Kak? Dikali berapa? Kali 5. Ya, berarti sebentar, tekan. Dikali 5, betul. Jadi dari A ke 3 harus dikali 5 gitu. Pertanyaannya, berapa dikali 5 jadi 3? Jadi A dikali 5 jadi 3. Atau 5A sama dengan 3 gitu. Berarti A-nya 3/5 gitu kan. Nah, dia nanya nih, 3 kali A gitu. 3 kali A berarti 3 dikali 3/5. Berarti 9/5. 9/5 itu berapa sih?
1,4 ya. Jadi mana yang lebih besar? Q yang besar ya. Berarti jawabannya B, betul. Udah paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke nah, soal nomor 3. Mau dicoba dulu? Boleh, Kak. Oke, coba.
Ini jawabannya Iya, berapa? 2,4 yang E. 2,4. Ya. Oke, kita cek ya. Kenapa Cecilia ragu? Pusing, Kak. Oke, yuk kita cek. Iya, kalau soal perbandingan itu tipenya sangat bernalar sekali gitu. Tipe perbandingan. Jadi ya namanya soal yang nggak ada materinya tuh biasa itu variasi soalnya. Jadi benar-benar pusing kalau belajar perbandingan ini. Gitu. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7 jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit. Berapakah waktu diperlukan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke. Gini, namanya kecepatan itu pasti basisnya pada waktu. Jadi, ya contohnya seperti ini. Yaitu kelebihan anak IPA kadang gitu ya, karena nalar matematikanya jalan. Karena anak-anak kalau belajar fisika itu ada kayak gini. Analoginya hampir sama dengan perbandingan. Jadi, 1 meter kecepatan misalkan. Kan pernah ya, kecepatan kayak kalau naik motor atau naik mobil, kecepatannya misalkan 50 km per jam. Artinya apa? Artinya dalam 1 jam dia dapat menempuh 50 km. Gitu. Bandingkan dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti 1 jam dia dapat menempuh 72 km. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam waktu yang sama, yaitu sama-sama 1 jam, yang bagian atas ini dia hanya menempuh 50, tapi yang bagian bawah dia udah menempuh 72. Lebih cepat yang mana dong? Lebih cepat yang bawah. Karena dalam waktu yang sama, si yang bawah itu dia jauh banget 72 km, sedangkan yang atas cuma 50 km. Itu konsep dasarnya, itu cara berpikirnya seperti itu. Untuk membandingkan kecepatan gitu, untuk mendefinisikan kecepatan yang seperti itu. Jadi kecepatan basisnya pada apa? Pada waktu. Gitu. Jadi waktunya harus sama dulu kalau kita mau membandingkan kecepatan. Ingat itu. Nah, jadi sekarang kita mau ubah ini 280 huruf untuk 6 menit. Jadi per menitnya berapa sih? Itu aja. 280 huruf itu dapat diketik ya dalam waktu 6 menit. Jadi dalam waktu 1 menit itu 1 menit itu berapa sih huruf yang diketik gitu. Berarti 280 dibagi 6 aja kan gitu. 280 dibagi 6 berapa sih? Kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja 250 per 6 huruf. Jadi kecepatan mengetik si A adalah ini si A ya. Si A kecepatannya 280 per 6 huruf per menit gitu. Nah, perbandingannya tadi katanya apa? A dengan B itu 4:7. Baru ini yang kita bandingkan gitu. Jadi si A itu kan 4:7 nih. A banding B itu 4:7. Nah, yang A tadi kita tahu kecepatannya ini 280 per 6 huruf per menit. Jadi si B itu berapa? Ya dikalikan aja 4:7. Ini itu 4. Jadi kalau 4 itu kita mau ubah ke 7 dikali berapa? Gitu. 4 dikali berapa supaya 7? Ini X, jadi X-nya 7/4. Jadi si B itu kecepatannya adalah 7/4 dari ini, 280 per 6 huruf per menit. Gitu. Jadi B itu, ini kalau dihitung-hitunglah berapa nih? Coret bagi 4, jadi 70. Terus jadinya berapa nih? 490 per 6 huruf per menit. Nah, ini kecepatannya. Nah, yang ditanyakan bukan ini. Yang ditanyakan adalah kalau dia ngetik 9.800 huruf, maka berapa jam? Itu berapa lama waktu dibutuhkan kalau dia ngetiknya 9.800 huruf gitu. Ya udah, kita kan udah tahu nih. Oh, berarti ini artinya apa? Dalam 1 menit dia berhasil mengetik 490 per 6 huruf. Gitu. Kalau kita maunya 9.800 huruf, berapa menit sih? Ya kayak biasa, perbandingan biasa kan? Yang kita harus tahu aja dulu, dari 490 per 6 ini kita mau ke 9.800 dikali berapa? Jadi 490 per 6 dikali X itu haruslah 9.800. Dan itu dapat X-nya. Ini faktor pengalih. Jadi X itu
9.800 dikali 6 dibagi 490 gitu. Jadi ini coret 10, coret 10, 8 dibagi 49 kan jadi 2. Jadi kan kali ada 10 lagi jadi 20. 20 dikali 6 jadi 120. Gitu. Jadi dari 490 per 6 ke 9.800 itu dikali 120 ternyata. Gitu. Jadi dari 1 menit juga harus dikali 120. Jadinya berapa? 120 menit. 120 menit berapa jam sih? 2 jam. Cobanya yang D ya. Gitu. Ini soal hasil UTBK loh. Tahun 2020. Tahun 2021 kakak nggak ketemu soal perbandingan lagi. Banyakan dia yang lebih ke materi inti matematika ya, kayak transfer geo, limit, barisan dan deret, gitu-gitu. Bisa paham, Cecil, sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Pusing nggak? Masih pusing? Lumayan, enggak sih. Lumayan. Nggak apa-apa, namanya belajar kan. Oke, kita mau coba lagi nomor 4? Atau mau pilih-pilih yang lain? Soalnya kan sama di sejenis. Atau nanti dicoba lagi. Karena kakak kalau ini kakak kasih soalnya 25 soal. Dicoba lagi aja ya. Kita coba yang tipe lain ya. Oke, Kak. Oke, biar bisa di-review-review lagi nanti. Hmm. Nah ini nih, yang nomor 5 nih. Mau dicoba dulu atau kakak langsung bahas? Coba dulu deh, Kak. Oke, coba. Ingat ya, kalau namanya kecepatan itu basisnya harus per waktu, per jam, per hari, per menit, per detik gitu-gitu.
4 hari bukan sih, Kak? Salah. Salah. Ah. Gak apa-apa, kita bahas ya. Kalau kakak hitung tadi kalau nggak salah, iya deh, 24 pagi, 6 hari. Harusnya 6 hari. Gak apa-apa kita cek. Jadi gini, jujur ya, ini soal SMP loh, Cecil. Ini soal tipe tingkat SMP gitu, yang dulu pernah dipelajari pasti kalau di tingkat SMP. Gak apa-apa, kita review, kita bentuk kembali cara berpikirnya ya. Jadi gini, Mohan dan Rehan akan mengecat suatu bangunan. Mohan dapat menyelesaikan pengecatan dalam waktu 24 hari, Rehannya 8 hari. Gitu. Jika Mohan dan Rehan bekerja bareng-barengan, pengecatan akan selesai dalam waktu berapa lama sih? Gitu. Ini, supaya kita bisa menggabungkan si Mohan dan Rehan, itu harus dari waktu yang sama. Contohnya, langsung aja ya. Jadi untuk bisa menggabungkan antara Mohan dan Rehan harus dari waktu yang sama. Jadi waktu yang sama itu bisa jadi kakak bilang tadi apa, per hari, ubah dulu ke per hari. Boleh nggak kak per 2 hari? Boleh. Boleh nggak kak per 3 hari? Boleh. Boleh nggak per 8 hari aja supaya gampang angkanya? Boleh, terserah. Kakak di sini per hari saja. Karena kecepatan tuh biasa per hari, per detik, per jam, per waktu gitu biasanya. Kita ubah dulu. Jadi ini harus kita munculkan satu variabel yang baru, yaitu apa? Si kerjaan. Jadi bagian dari kerjaan itu, pekerjaan itu bagiannya adalah X bagian. X pekerjaan atau X bagian. Yang harus diselesaikan itu adalah X bagian. Nah, kalau Mohan, perhatikan ya, kalau Mohan dapat menyelesaikan X bagian ini dalam waktu 24 hari, jadi satu harinya itu, ya bagi aja 24 kan, X per 24 bagian kan. Sampai sini paham, Cecil? Ngelek, Kak. Iya, ngelek ya. Nih kakak ulangin sebentar. Kalau si Mohan menyelesaikan X bagian dalam waktu 24 hari, suara kamu masih ngelek nggak BTW, Cecil? Iya, sebentar ya ngelek. Tes, udah bisa, Cecil? Atau masih ngelek? Tes, sudah bisa? Ini jaringannya hapus mulu di sini. WiFi di sini juga nggak bisa dipakai, lagi diperbaiki. Kalau diperbaiki, harusnya udah bisa ya. Sabar-sabar lah ya. Tes, bisa? Dengar? Kedengeran, Kak. Oke. Cuma agak sedikit berhenti-berhenti gitu. Iya, aduh maaf ya. Bentar lagi kok, ini lagi diperbaiki sama orangnya. IndiHome sih memang, jadi IndiHome-nya 20 Mbps. Jadi katanya nih mau diperbaiki jadi 10 Mbps, 100 kalau nggak salah ya. Nggak tahu, katanya 100 gitu. Kayaknya bisa lancar ya. Sabar bentar ya. Kakak ini pakai hotspot juga jaringannya H+ mulu. Nggak bisa 4G. Aneh juga nih, nggak tahu kenapa. Udah jelas, Cecil? Suara kakak? Masih belum ya? Udah, Kak. Bisa, oke lah. Dikit-dikit ya. Kalau nggak jelas, bilang aja nanti kakak ulangin ya. Oke, jadi gini.
tadi sampai mana? Sampai sini ya. Kalau Mohan mengerjakan X bagian dalam waktu 24 hari, jadi satu harinya dia mengerjakan X per 24 bagian. Dari mana tuh, Kak? Dari ini dibagi 24. Ini dibagi 24 ya, sama-sama dibagi 24. Seperti itu. Kalau si Rehan gimana gitu? Kalau si Rehan mengerjakan X bagian dalam waktu 8 hari gitu. Jadi kalau dalam waktu satu hari dia bisa mengerjakan X per 8 bagian. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena dibagi aja 8 gitu. Dibagi 8. Sampai sini dulu Cecil paham? Tadi yang yang Mohan yang di atasnya masih kurang ngerti, Kak. Yang Mohannya masih. Jadi gini, kalau dia punya X bagian itu 24 hari, maka ini harus dibagi 24. Kan kita mau ajarnya satu hari kan? Betul? Iya, Kak. Nah, kalau kita dari 24 hari ke satu hari, maka kita bagi 24. Sama seperti yang kalau di bagian kanan kita bagi 24, maka bagian kirinya juga kita bagi 24 juga. Seperti jadi X kalau dibagi 24 jadi X per 24. Paham, Cecil? Paham, Kak. Nah, udah lancar kok jaringan ini. Jadi kalau untuk Rehan juga sama. Kalau Rehan kan X bagiannya 8 hari. Nah, kalau kita mau jadinya satu hari, maka kita bagi 8 kan? Nah, yang bagian kiri juga kita bagi 8. Jadinya X per 8 bagian. Seperti itu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Nah, sekarang baru bisa kita gabungin. Jadi dalam satu hari, kalau mereka kerjanya bareng-barengan dalam satu hari itu, mereka bisa mengerjakan dalam X per 24 bagian si Mohan ini ditambahkan dengan X per 8 bagian. Gitu. Jadi dalam satu hari mereka bisa mengerjakan nih ya, X per 24. Bilang tadi nge-lag jaringannya. Oke, sebentar ya. Nah, kan kita udah dapat nih. Oh, jadi dalam satu hari mereka si Mohan, kakak ulangin ya. Si Mohan dapat mengerjakan X per 24 bagian per hari. Gitu. Kalau si Rehan dia mengerjakan X per 8 bagian per hari. Gitu. Nah, dari dalam satu hari sama-sama dalam satu hari, mereka bisa mengerjakan, ya ini X tambah X per 24 ditambahin aja dengan X per 8. Kenapa itu bisa ditambah, Kak? Karena itu sudah satu satuan yang sama, udah sama-sama per hari gitu. Kalau udah per hari baru kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan jadinya ini kita samakan menyebut, jadi X per 8, kalau kita samakan menyebut ke 24 jadi 3X per 24. Baru kalau kita jumlahkan jadinya 4X per 24 bagian. Gitu. 4X per 24 itu sama dengan X per 6 bagian. Nah, ini dalam satu hari kalau mereka kerjanya bareng-barengan gitu, bersama-sama. Gitu. Ingat ya, jadi kalau mereka kerja sama-sama, satu harinya itu X per 6 bagian. Nah, supaya selesai semuanya, berarti X bagian kan? Nah, dari X per 6 ke X itu dikali berapa? Dikali 6. Jadi ini kalau sini dikali 6 juga. Jadi berapa? Di 6 hari. Sampai sini paham, Cecil? Aduh, jaringannya parah. Mana bagusnya ya? Tapi ada 4G kok di sini. Tes. Cecil gimana? Paham? Paham, Kak. Oke. Ini udah 4G balik. Harusnya bisa lancar. Tadi H+. Ini jaringan di Bandung aneh-aneh. Atau jaringannya di... Kakak pas di kotanya soalnya loh. Kan ITB itu kan di kota Bandungnya. Di Dago kan. Itu di kota gede tuh kalau di Medan. Itu di tengah Medan. Tapi kok jaringannya ancur-ancur juga ya. IndiHome sih memang. Telkomsel kalau pakai ini. Paket data. Oke, berarti jawabannya yang kanan. Nah, kalau ada soal seperti ini, Cecil, kakak punya cara cepatnya. Cara cepat. Tapi cara cepatnya yang ilegal dan sangat tidak nalar gitu. Padahal perbandingan itu perlu nalar kan. Nah, cara cepatnya adalah ini. Ambil
1 dibagi 1/24 tambah 1/8. Jadi 1/1/24 tambah 3/24. Jadi 1/4/24. Jadi 1/1/6 jadinya 6. Ini cara cepatnya, tapi cara cepatnya sangat tidak masuk akal kan? Gitu. Boleh dipakai, boleh nggak, terserah. Tapi cara cepatnya ambil aja 1/24 tambah 1/8, nanti dapatnya kan 1/6, terus dia balik aja jadi 6. Gitu. Cara cepet. Tapi kalau di UTBK, ini bukan soal UTBK sih, tapi hampir-hampir mirip lah. Gitu. Udah paham Cecil nomor 5? Udah. Oke, kita lanjut ke nomor 6, bisa dicoba sendiri, karena itu sama persis kayak nomor 5 ya. Sekarang coba kita nomor 7 deh. Nah, ini soal UTBK nih. Dan ini soal SMP juga. Soal tingkat SMP. Kelas 7. Ada di buku mandirinya sih. Ya, mau dicoba atau langsung dibahas nih? Mau dicoba dulu, Kak. Nah, silakan. Sepuluh orang bukan, Kak? Nah, ini masih gampang ya, karena masih perbandingan yang biasa. Kayaknya ya, kelas 10. Nggak tahu, coba kita cek ya, kakak lupa. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Kita tulis dulu ya. Jadi 18 hari pasangannya sama 80 pekerja. Selesai nih. 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu harus dipaksa harus selesai dalam waktu 16 hari doang. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang diharapkan? Anggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan yang setara. Jadi, kalau 18 hari itu 80 pekerja. Kalau 16 hari itu harus selesai oleh berapa pekerja gitu. Nah, kita sementara kita mikir dulu nih. Kalau 18 hari jadi 16 hari kan turun ya. Nah, kalau misalkan mau kalau waktunya lebih cepat nih 16 hari, maka pekerjanya harus banyak kan? Harus lebih banyak pekerja. Nah, kalau harinya makin sedikit, pekerjanya makin banyak. Berarti dia berbanding terbalik nilai. Berbalik nilai ya, gitu. Berbanding terbalik atau berbalik nilai. Suara kau nge-lag nggak, BTW, Cecil? Ini jaringannya kayak mana nih? Suara kau ada kedengeran, Cecil? Udah, Kak. Maaf ya. Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke, sampai mana kita? Oh, sampai sini. Jadi, kakak ulangin. Tadi diketahui itu 18 hari selesai 18 hari diselesaikan oleh 80 pekerja. Kalau 16 hari itu harusnya berapa pekerja gitu. Kita logika dulu.
semakin sedikit harinya, logikanya harus makin banyak pekerja kan? Harus makin banyak orang yang bekerja, gitu, makin cepat siapnya, gitu kan? Nah, kalau harinya turun, harinya makin sedikit, pekerjanya makin banyak, maka berbalik nilai. Gitu. Apa yang dibalik, Kak? Boleh ini dibalik atau ini dibalik? Salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya dibalik, jadi nilai juga. Gitu. Jadi kakak mau balik yang ini. 18/16 sama dengan, kita anggap X, jadi X/80. Ya, ini coret-coret bagi 16 jadi 5. Jadi X-nya adalah 90. Nah, ternyata harus 90 orang bekerja supaya selesai dalam waktu 16 hari. Jadi tambahan pekerja berapa? 10 orang, betul. Oke, ini bisa ya, Cecil. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini agak berbeda dikit. Berarti nomor 9 dicoba sendiri. Nomor 8 mau coba dulu, Cecil? Iya Kak, mau coba dulu. Oke, boleh.
Gimana Cecil? Udah dapet? Bentar Kak, kok pusing ya? Pusing. Tapi pernah ngerjain soal ini Kak, cuma lupa caranya. Oh, lupa. Ini ditambah, aduh, Dibahas aja ya. ya udah kan langsung bahas aja deh. Oke. Suatu proyek diselesaikan selama 30 hari oleh 15 pekerja. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek harus dihentikan selama 4 hari. Oke, jika kemampuan bekerja tiap pekerja dianggap sama, dan proyek harus selesai tepat waktu. Jadi harus pas 30 hari ya. Maka tambah, oke. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek harus dihentikan selama 4 hari. Jadi gini, aslinya proyek itu diselesaikan selama 30 hari oleh 15 pekerja kan. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sisanya berapa hari? Sisa 24 hari. Nah, 24 hari itu dihentikan 4 hari lagi. Berarti sisanya berapa lagi? 20 hari sisa. Jadi in total sisa pekerjaannya itu 20 hari, gitu kan? Sisa pekerjaannya 20 hari kalau itu dikerjakan oleh 15 pekerja. Gitu. Nah, benar nggak ya? Sebentar. Jika kemampuan bekerja tiap pekerja, maka tambahan pekerja. Oke. Aku juga lupa gimana ya. Eh, Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek harus dihentikan selama 4 hari. Oke. Proyek harus dihentikan selama 4 hari. Jadi, kayaknya 24 ya. 24 itu, oke ya gini. Harusnya 24 hari ini harus selesai oleh 15 pekerja. Selesai ini. 15 pekerja ngerjain 24 hari ini supaya selesai. Tapi ternyata nyatanya cuman 20 hari aja. Nih, tanda panah ya. 15 pekerja. Nyatanya cuman 20 hari doang sisanya. Nah, ini dibutuhkan berapa pekerja? Nah, ini yang kita gunakan sebagai perbandingan. Jadi, kalau harinya turun, semakin sedikit waktunya, maka pekerjanya semakin banyak. Berbanding terbalik ya, atau berbalik nilai. Jadi, kakak mau ini dibalik. Kita misalkan X. Jadi, 24/20 sama dengan X per 15. Nah, ini kita bagi 5 jadi 4, bagi 5 jadi 3. Terus ini kita bagi 4, 1, bagi 4, 6. Jadi kalau dikali silang, 3 kali 6 jadi 18. Gitu. Nah, kalau 20 hari bekerja, haruslah 18 pekerja yang dibutuhkan. Nah, aslinya tadi kan berada 15 pekerja, maka tambahannya harus 3 orang. Seperti itu. Simpel ya, cuman perbandingan kayak gini aja, cuman harus tahu apa yang mau dibandingin gitu. Oh, 24 hari itu harusnya selesai nih 15 pekerja gitu. Tapi karena 4 hari libur, jadi tinggal 20 hari. Nah, 20 hari ini harus dikerjakan berapa pekerja gitu. Jadi 6 hari pelaksanaan ini hanya dipotong aja gitu. Jadi 30 hari itu dipotong aja 6 hari. Nah, sisa 24 hari itu mau nggak mau harus selesai gitu. Oh, selesainya 24 hari itu 15 pekerja aslinya. Tapi libur nih. Ya udah berarti sisa 20 hari. Berapa pekerja itu dicari. Perbandingan berbalik nilai seperti itu. Sampai sini paham Cecil? Paham Kak. Kita lanjut ke kakak pilih satu soal buat dibahas ya. Kakak mau pilih yang yang campur-campur deh. Jadi perbandingan itu ada yang tentang pencampuran juga. Apa yang dicampur ya tergantung soalnya. Ada yang alkohol dicampur kadarnya berapa persen, atau air dengan itu soal UTBK juga 2020. Yang soal asli 2 ini ya. Nah, nomor 14 dulu. Ini gampang nih.
Sebuah tangki berisi cairan campuran air dan alkohol, perbandingannya 4:3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan ke dalam tangki, maka perbandingan air dan alkohol jadi 4:5. Awalnya, air, alkohol, 4:3. Nah, terus 5 liter alkohol dicampurin tuh, masukin. Nah, perbandingannya jadi ini. Dari 4:5. Yang awalnya 4:3 jadi 4:5. Nah, sekarang ditanya jumlah air itu berapa sih? Gitu. Berapa liter airnya? Caranya gimana? Caranya simpel aja. Kita misalkan air itu X, alkohol itu Y. Berarti kita punya X per Y itu 4/3. Itu dulu. Nah, sekarang yang kedua, ada ini ya, alkohol, ditambah 5 liter alkohol. Jadi, X-nya tetap, tapi di per Y ditambah 5. X per Y ditambah 5, itu jadinya 4/5. Sampai sini saya paham? Paham, Kak. Nah, baru kalau udah ketemu seperti ini gimana? Ya udah tinggal di SPLDV, di substitusi eliminasi, selesai. Jadi ini kali silang dulu ya, ini kali silang. Sebenarnya bukan kali silang sih. Tapi konsepnya itu bukan kali silang, tapi mengalihkan hal yang sama di kedua ruas gitu. Sama-sama dikali 5, terus sama-sama dikali Y per 5 gitu. Jadi 5X itu sama dengan 4 dikali Y ditambah 5. Dikali masuk. Jadi 5X itu 4Y ditambah 20. Nah, ini kalau kita kali silang jadinya apa? Jadi 3X sama dengan 4Y. Nah, kita melihat ada hal yang sama di sini. Ada 4Y dan ada 4Y kan? Coba 4Y-nya substitusi. Jadi apa? Jadi ganti jadi 3X. Saudara Kak, nge-lag nggak, Cecil? Iya, Kak, nge-lag. Nge-lag ya. Tunggu layarnya juga nggak jalan di sini. Oke, udah jalan. Nah, jadi substitusi 3X sama dengan 4Y. 4Y ganti jadi 3X, masukin jadi 5X sama dengan 3X ditambah 20. Ini pindah, jadi 2X sama dengan 20, maka X-nya 10. X-nya tadi apa sih? X itu air. Ya udah, berarti dapat airnya 10 liter. Jawabannya yang B. Simple. Gitu. Sampai sini paham, Cecil? Bentar, Kak. Aku lihat dulu. Boleh, silakan. Itu 3X kenapa sama dengan 4Y, Kak? Ini dikali silang. Jadi ini kali ke atas, ini dikali ke atas gitu. Oh, Iya. udah paham. Oke, paham ya? Oke. Kayaknya segini dulu ya untuk hari ini. Kita udah 2 jam. Jadi yang soal aritmatika tadi, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di next meeting. Untuk yang ini juga sama ya, untuk soal-soal perbandingannya, kalau masih belum paham boleh ditanyakan. Atau terserah Cecil nih. Kalau rasanya terlalu cepat, Cecil boleh request dulu next meetingnya bahas soal dulu Kak yang belum kebahas gitu. Terserah Cecil, atau Cecil tetap mau lanjut materi. Gimana Cecil? Kayaknya tetap perbandingan dulu aja deh, Kak. Soalnya saya masih agak lupa-lupa gitu. Ya, berarti nanti hari Jumatnya latihan soal lagi ya yang belum kebahas ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu udah jam 5, udah 2 jam. Kita cukupkan meeting kali ini ya. Nanti kita ketemu hari Jumat pukul 3 sore ya. Oke, Kak. Oke, thank you Cecil. Semangat belajarnya ya. Sudah Iya. boleh live. Thank See you you. juga, Kak. Oke. Ya, izin live ya, Kak. Ya, silakan.